Wah guys, berhasil motong kaca bagi pemula dengan baik dan benar dengan resiko minim bagi pemula. Langkah awal, siapkan alat-alat pendukung antara lain: pertama, meja untuk memotong kaca. Meja diusahakan harus datar dan mempunyai tinggi sekitar 75 cm atau di bawah pinggang kita, bertujuan agar tangan kita bisa cukup kuat menekan pisau kaca untuk memperoleh pemotongan yang maksimal. Pisau kaca mempunyai bentuk seperti ini. Pada ujungnya ada roda kecil untuk menggores kaca. Roda tersebut bisa terbuat dari intan atau baja keras. Di daerah roda tidak boleh ada kotoran sedikit pun, karena bisa menghambat berputarnya roda, sehingga roda macet dan hasil pemotongan gagal. Akibatnya kaca bisa pecah ketika dipisahkan. Langkah awal menyiapkan pisau adalah dengan memasukkan pisau ke minyak tanah, kemudian menggoreskan pisau tanpa tekanan keras ke kaca maju mundur untuk memastikan roda pisau bisa berjalan dengan baik. Alat ketiga, penggaris untuk memotong. Penggaris untuk memotong bisa berupa kayu lurus atau aluminium. Saya sendiri lebih suka aluminium dikarenakan kelurusannya yang lebih terjamin. Penggaris ini bisa didapatkan di toko aluminium terdekat. Kelebihan profil aluminium seperti ini adalah ketika kita tekan pada posisi tengah, maka kanan kiri juga ikut tertekan, mengakibatkan penggaris tidak tergeser saat digunakan untuk memotong. 5. Minyak tanah. Minyak tanah digunakan sebagai pelumas pemotong kaca. Selain itu juga untuk memudahkan menggores kaca. Alat yang keenam adalah kain. Kain berfungsi untuk membersihkan kaca. Berikutnya adalah alat yang ketujuh, amplas khusus terbuat dari batu untuk merapikan hasil potongan agar tidak tajam atau bisa melukai. Alat yang kedelapan adalah bahan yang terakhir, yaitu kaca itu sendiri. Kaca harus dalam keadaan bersih dari debu atau bahkan bekas serpian kaca atau pasir, karena bisa menghentikan laju roda pemotong. Akibatnya pemotongan gagal, karena pemotongan tidak boleh diulang dua kali, yang bisa mengakibatkan terjadi dua alur goresan pemotongan. Hal ini cukup berisiko, hasil pemotongan tidak terarah atau kaca bisa pecah tidak beraturan ketika dipisahkan. Setelah kita bahas kedelapan bahan di atas tersebut, kita baru bisa mempraktekannya. Akhir pemotongan harus berada di pinggir meja. Saya ulang lagi, akhir pemotongan harus berada di pinggir meja. Ini sangat penting sekali, karena bila kaca berada di tengah meja dengan gerakan cukup cepat dan kuat, maka akhir pemotongan bila kita lalai, pisau bisa jatuh di atas meja seperti ini. Ujung roda potong seolah-olah dibenturkan dengan meja, mengakibatkan pisau mudah rusak atau kotor. Ukur kaca yang mau dipotong, yakni 10 cm dari pinggir kaca. Oke, kita tandai dan lingkari pakai spidol. Pisau dimasukkan ke dalam minyak tanah. Cara memegang pisau seperti ini. Oke, selanjutnya tangan dengan menekan diletakkan di tengah penggaris. Pisau digeser maju mundur, memastikan roda bisa bergerak. Ketika mulai memotong, pisau berada 2-3 mili dari pinggir kaca. Pisau digerakkan maju mundur tanpa tekanan. Yang penting kita mengecek apakah roda
dari pisau itu bisa gerak dengan normal atau tidak. Jadi jangan ditekan kuat-kuat, karena ini hanya proses pengetesan bahwa roda pisau bisa berputar dengan normal. Jadi bukan proses pemotongan yang sesungguhnya. Baiklah, kita mulai pemotongan yang sesungguhnya. Pisau kita tekan cukup kuat sekali, kaca mulai kita pisahkan. Oke, berhasil dengan sangat mulus. Jangan lupa kita haluskan hasil potongannya dengan amplas khusus agar tidak berbahaya. Oke guys, jangan lupa subscribe ya. Langkah selanjutnya, kita coba memotong dengan potongan yang agak sulit. Itu langkah yang kedua ya, cara yang kedua, dimana kaca memiliki area potong yang minim sekali, sekitar 3 cm dari pinggir kaca. Kita tandai pakai spidol, kita lingkari agar lebih terlihat. Pisau digerakkan maju mundur tanpa tekanan. Yang penting kita mengecek apakah roda dari pisau itu bisa gerak dengan normal atau tidak. Jadi jangan ditekan kuat-kuat, karena ini hanya proses pengetesan bahwa roda pisau bisa berputar dengan normal. Jadi bukan proses pemotongan yang sesungguhnya. Baiklah, kita mulai. Kita tekan kuat-kuat. Beginilah hasilnya. Dengan hasil seperti ini, kita akan susah sekali memisahkannya, karena tangan kita tidak cukup kuat memisahkannya, dan terlalu berisiko. Bila patah, maka tangan kita bisa terluka, terkena kaca. Solusinya adalah seperti ini. Kita pukul pelan-pelan pada bagian bawah goresan kaca. Kita mulai dari kaca paling pinggir. Setelah terletak, kita bergerak mengikuti goresan kaca selanjutnya. Apabila kaca sudah mencukupi retaknya, kita mulai mematahkannya. Wah guys, berhasil. Lalu kita haluskan lagi agar tidak membahayakan tangan. Pisau digerakkan maju mundur tanpa tekanan. Yang penting kita mengecek apakah roda dari pisau itu bisa gerak dengan normal atau tidak. Jadi jangan ditekan kuat-kuat, karena ini hanya proses pengetesan bahwa roda pisau bisa berputar dengan normal. Jadi bukan proses pemotongan yang sesungguhnya. Baiklah, kita mulai. Kita tekan kuat-kuat. Oke, berhasil. Pemotongan Anda gagal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, kaca dan pisau dalam keadaan kotor. Kedua, tangan kurang kuat menekan pisau. Ketiga, kurangnya minyak tanah sebagai pelumas. Oke guys, jangan lupa subscribe. Dan demikianlah tutorial kali ini. Semoga berhasil.